Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, Bapak Ibu-ibu yang hadir dalam kajian siang hari ini, dalam pertemuan yang sangat indah dengan cuaca yang Masya Allah, ya, nikmah min Allah, dikasih kabar gembira dengan angin yang datang berembus, dan sebentar lagi akan Allah turunkan rahmah melalui hujannya ini di tempat yang merupakan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikan keberkahan padanya. Judul kita pada kesempatan kali ini, hiduplah sesuai dengan selera Anda. Hiduplah sesuai dengan selera Anda. Kita akan ulas hidup sesuai selera Anda terkait dengan iman, terkait juga dengan tak lepas identik dengan kesehatan. Fa subhanallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antara iman juga dunia kesehatan tak bisa dilepaskan. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau telah berwasiat, la taskunanna fil bilad alladhi laysa fihi alim yuftik an dinik wa laysa fihi tabib yunbi'uka an maradhi jasadik. Janganlah Anda tinggal di satu negeri yang di situ nggak ada seorang alim pun yang berfatwa tentang agama Anda, dan nggak ada seorang tabib pun yang mengkabarkan tentang kondisi tubuh Anda. Ini penting. Hidup sesuai selera Anda di dunia perlu dilihat. Pertama dilihat dari sisi iman, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Mas'ud radhiyallahu an Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini, sesungguhnya pertama kali yang didapati pada manusia, yang didapati oleh manusia dari kalamnya, kalam nubuwah yang pertama adalah, kalau Anda tidak malu, berbuatlah sesuai selera Anda. Silakan berbuat selera Anda kalau Anda nggak malu. Silakan berbuat dengan syahwat Anda kalau Anda nggak malu. Silakan langgar agama ini sesuai nafsu Anda kalau Anda nggak malu. Nah, terkait dengan kesehatan Anda, silahkan makan yang Anda makan, ya. Makanan bikin sakit, nggak bikin sakit juga silahkan, sesuai selera Anda. Anda nggak peduli pantangan pada penyakit Anda diterjang, ya silahkan. Yang nanggung akibatnya ya Anda sendiri. Dari perbuatan dosa, nggak malu dengan perbuatan dosa, yang nanggung dosanya dia sendiri. Akibat dosa, rezeki dia berkurang. Akibat dosa, Allah berikan penyakit pada diri dia. Akibat dosa, Allah jadikan nanti di alam kubur siksaan bagi diri dia. Allah jadikan maksiat dia makhluk yang buruk rupa, yang baunya busuk menemani diri dia. Dan karena perbuatan dosa, Allah persulit dia di padang mahsyar. Allah jadikan keringat dia bisa menenggelamkan diri dia. Allah jadikan dia sulit untuk melewati siratal mustaqim, yang mana jembatan ini, jembatan sirat ini, adaqqu minasya'r, dia lebih lembut daripada rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang, yang di kiri kanannya ada kalalib, ada besi-besi yang melengkung, yang menyambar-nyambar, yang gak ada yang menerangi diri dia. Ketika maksiat dia semakin banyak, cahaya yang menerangi hanya sangat cahaya kecil. Beda dengan orang yang amalan kebaikannya banyak, maka amalan kebaikan dia, ya, amalan kebaikan dia menyinari diri dia layaknya bulan purnama. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia jalan merangkak,
Adapun orang yang amalan kebaikannya banyak, seperti kedipan mata sampai dari padang mahsyar ke surga, subhanallah. Demikian, kembali kepada pilihan kita. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau enggak malu, ya sudah, silakan lakukan apa yang Anda inginkan sesuai dengan selera Anda. Sebenarnya hadis ini bukanlah perintah untuk mengizinkan seseorang untuk berbuat maksiat, tetapi justru di sini apa? Menjelekkan atau satu perbuatan yang buruk tatkala dia terjatuh dalam perkara ini. Kalimat ini ada padanya zajar, peringatan sebenarnya. Kalau nggak malu ya sudah, silahkan lakukan. Ya, mau berbuat zina, silahkan lakukan kalau nggak malu. Mau mencuri, silahkan kalau nggak malu. Mau bohong, silahkan kalau nggak malu. Mau makan uang haram, silahkan kalau nggak malu. Mau melakukan homoseks, silahkan kalau nggak malu. Mau berbuat syirik, nggak malu sama Allah, ya silahkan. Wa ini rahmin wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini sebenarnya adalah hadis yang merupakan salah satu hadis yang mengajarkan kepada manusia tentang usulul akhlak, pondasi bagaimana berakhlak mulia. Yang mana Nabi SAW diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, kalau nggak malu ya sudah, lakukan. Nggak mau diajari dengan akhlak yang mulia, sudah. Nggak usah jadi manusia yang nggak mau diatur, silahkan. Nggak suka pakai dalil, silahkan. Nggak mau diatur, silahkan. Demikian, kalau seandainya agama ini manusia nggak diatur dengan agama ini, niscaya mereka akan hidup seperti apa? Bahaim, seperti binatang. Nah, coba termasuk tanda-tanda hari kiamat diantaranya mereka yang berzina di pinggir jalan. Ini sudah terjadi di negeri-negeri luar, di Perancis dan beberapa negeri yang lainnya. Berzina di jalan-jalan, di pinggir jalan. Betul-betul rasa malu sudah nggak ada pada diri mereka. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Ini termasuk ucapan-ucapan yang fasih, ucapan yang wajiz. Ucapan yang termasuk jawami'il kalam, ucapan yang singkat, padat, tapi kalau dirinci maknanya banyak sekali. Kalau dirinci betul-betul menjadi usulul akhlak, ya pondasinya akhlak. Dan berkata Ibn al-Tar terkait dengan syarah Tibun Nabawi, dari syarah dia bahwasanya hadis ini kalau kita tadabburi maknanya dan kita beramal dengan apa dari yang kita ambil dari bahan tadabbur ini merupakan kalam nubuwah ula, termasuk kalam an-nubuwah al-ula, dari kenabian pertama, ya seperti ini. Ya, jadi orang-orang hikmah di masa silam dari lisannya para nabi yang terdahulu, dari sebelumnya Nabi Muhammad SAW, para nabi, ya para nabi mereka diantaranya mengajarkan yang satu ini, yaitu apa? Rasa malu. Ya, Nabi Isa mengajarkan rasa malu. Ajaran Nabi Isa nggak ada yang mengizinkan untuk berbuat zina. Nggak ada ceritanya, ya Nabi Isa, ya orang disuruh berbuat zina, kemudian Nabi Isa menggugurkan dosa mereka. Kan enak banget nanti, ditebus dengan uang. Nah, Nabi Musa juga demikian. Ini sudah fitrah, zina itu perbuatan yang dilarang. Ya, orang-orang yang taat selain dari agama Islam saja, mereka tahu bahwa zina itu nggak boleh sebenarnya. Apalagi yang benar-benar dari kalam nubuwah, para nabi-nabi yang sebelumnya, memang mereka diantaranya ini yang pertama, rasa malu. Dan malu itu sebagian dari iman. Al-haya la ya'ti illa bil khair. Malu tidaklah datang kecuali padanya kebaikan. Ya, malu tidaklah datang kecuali ada pada malu itu kebaikan. Kecuali dua hal nih. Ya, malu untuk menerima al-haq atau malu untuk menuntut ilmu. Ini enggak boleh. Ketika diri kita bodoh, diri kita jahil, enggak boleh ada kata malu untuk menuntut ilmu.
Nah, nggak boleh malu untuk menuntut ilmu. Nah, juga demikian al-isti'jal minasyaitan. Terburu-buru termasuk sifatnya syaitan. Tapi ini penting, buru-buru untuk cepat nikah bagi para jomblo penting. Nah, nggak semua buru-buru itu tercela. Ada terburu-buru yang terpuji. Ya, terburu-buru karena Allah Subhanahu wa taala. Takut fitnah, takut zina, ya cepat buruan nikah. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an, kalau sudah nikah tapi masih saja ya fitnah menyelimuti diri dia, ya apalagi dia laki-laki yang subhanallah nggak dilayani sama istrinya, bisa jadi hukumnya wajib, hukumnya cari ranjang yang lain. Oh ini penting rahimahumullah, sesuatu itu berubah sesuai dengan kondisinya, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, nah bisa menjadi wajib sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan hadis ini, ya, hadis yang disebutkan Nabi SAW, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab, ini memberikan isyarat, sebagaimana dalam Fathul Bari, memberikan isyarat bahwasanya ini kata-kata malu ini, terkait malu yang disebutkan Nabi, itu sudah ada atharnya dari para nabi-nabi yang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan antara manusia, umat yang di masa Nabi pada waktu itu sampai seterusnya turun-temurun, kata-kata malu ini terus ngikuti zaman dan terus selalu ada. Malu itu selalu ada. Dan syariat ini itu terkait dengan malu, ya, karena sebagian syariat itu ada yang mansuh, ada yang mansuh, yang terhapus, ya. Tetapi ini termasuk yang sepakat para nabi itu ada semua tentang terkait malu ini. Ini gak dihapus, tentang malu ini tidaklah dihapus, bahkan termasuk sunnahnya para nabi, yaitu malu. Nah, dan tidak dihapus sampai syariatnya Nabi Muhammad SAW masih tersisa. Nah, dan dia termasuk bagian dari iman, bagian dari iman dan sangat cocok dengan akalnya manusia. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini, sebagaimana disebutkan bahwasanya dulu al-Arab, orang-orang Arab pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi SAW, orang-orang Arab itu juga pemalu. Menunjukkan sebelum Nabi diutus di masa jahiliyah, malu ini selalu ada, terus dari Nabi ke Nabi berikutnya tersisa. Dan ketika Nabi SAW diutus sebagai Nabi sekaligus sebagai seorang Rasul, Nabi SAW nubbi'a bil iqra' wa ursila bil muddathir. Nabi itu dijadikan sebagai nabi ketika turunnya surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itu dia jadi nabi. Ketika pulang ke rumah istrinya Khadijah, kemudian dia berkata kepada Khadijah, zammiluni zammiluni addathiruni dathiruni, selimuti aku wahai Khadijah. Kemudian turunlah firman Allah, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan ingatkanlah manusia. Saat itu Nabi dijadikan sebagai seorang Rasul. Jadi Nabi gak lama kemudian langsung jadi seorang Rasul. Dan malu ini tetap ada. Sebelum Nabi diutus jadi Nabi dan Rasul, malu sudah ada, ya. Di kalangan orang Arab masa jahiliyah malu sudah ada. Sebagaimana datang bahwasanya Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, Abu Sufyan waktu itu menghadap Heraklius, dan waktu itu Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Ditanya bagaimana ciri-cirinya Nabi Muhammad.
Nabi yang diutus di kalangan kaum Quraisy, yang muncul dari kaum Quraisy. Kemudian dikatakan laulal haya min ay yu'athiru ala kadiban lakadzabtu alaih. Ya, disebutkan ciri-cirinya Nabi SAW seperti apa. Kalau orang sudah masuk Islam, jarang sekali mereka yang murtad. Dan para pengikut Nabi rata-rata orang miskin. Terus disebutin, kemudian ujung-ujungnya Abu Sufyan mengatakan, ya, seandainya bukan karena rasa malu, ya, seandainya bukan karena rasa malu, niscaya aku akan berdusta ketika ditanya Heraklius. Tapi karena apa? Abu Sufyan di masa jahiliyah sebelum masuk Islamnya, dia punya rasa malu, dia jujur bagaimana Nabi Muhammad SAW. Nah, padahal waktu itu Abu Sufyan jadi musuhnya Nabi SAW. Tapi dia jujur menyebutkan bagaimana aslinya Nabi Muhammad SAW. Wa ini rahimahumullah jami'an. Di antara faedah-faedah dalam hadis ini, ya, jika seseorang meninggalkan rasa malu, maka akan sirna kebaikan dari diri dia. Jika dia tinggalkan rasa malu, kebaikan akan sirna. Nah, yang kedua adalah malu itu semuanya adalah baik. Malu adalah merupakan kebaikan. Yang ketiga, malu itu adalah asal akhlak yang mulia. Karena dari syariat para nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Muhammad SAW, ya, masuk bagian syariat yang enggak dihapus. Yang keempat, bahwasanya malu itu bagian dari iman dan menunjukkan husnul Islam, baiknya Islamnya seseorang itu malu. Ya, baiknya Islamnya seseorang itu malu. Kemudian yang kelima, bahwasanya malu itu menyebabkan seseorang jauh dari masalah-masalah dunia, jauh dari keributan-keributan dunia dan siksaan akhirat. Yang keenam, bahwasanya malu itu adalah termasuk sifat mulianya seseorang dan akhlak yang baik yang muncul dalam diri dia. Yang ketujuh, bahwasanya malu itu merupakan sifat dari sifat-sifat para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa tabi'in, mereka malu. Nah, dan yang kedelapan, bahwasanya malu itu adalah termasuk salah satu orang jenis manusia yang akan dicintai Allah dan akan dicintai manusia. Nah, yang kesembilan, bahwasanya malu termasuk akhlak mulia. Bahkan orang-orang jahiliyah di masa silam, walaupun mereka di atas kegelapan, kebodohan, mereka juga punya rasa malu yang merupakan itu adalah termasuk akhlak warisan atau warisan nabi-nabi yang sebelumnya. Wa ini rahimakumullah jami'an. Ya, maka jangan hilangkan rasa malu kita. Nah, dan dia bagian dari iman, bagian dari iman. Sebaliknya, kalau seseorang nggak punya rasa malu, berarti iman dia sedang mengalami penurunan. Al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Al-iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah, berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita enggak punya rasa malu, ketahuilah saat itu iman kita sedang merosot. Ya. Subhanallah, berbuat maksiat di hadapan manusia terang-terangan. Ketahuilah dia sedang enggak punya rasa malu atau rasa malunya tipis. Nah, atau berbuat maksiat, pamer, tambah di sharing, diceritain kemana-mana. Ini maksiat dan dosa kecil akan ada saatnya berubah menjadi dosa besar. Tatkala kapan? Dosa kecil dientengin. Tatkala kapan? Tatkala dosa kecil dipamerin, sehingga menyebabkan orang yang lain ikut berbuat dosa. Nah,
Dan tatkala dosa kecil dilakukan berulang-ulang akan berubah menjadi dosa besar. Ini warning bagi kita. Kalau sudah malu kita tipis, nah, kalau sudah malu kita tipis, subhanallah, tinggal tunggu apa? Kebaikan-kebaikan akan menjauh dari diri kita. Sebagaimana kisah disebutkan Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib, kisah Ashabul Ghar. Dalam sanad yang sahih ini, Ashabul Ghar ada 3 orang laki-laki. 3 orang laki-laki ini sedang melakukan perjalanan, pekerjaan mereka, rutin mereka. Satu saat mendung datang dan hujan begitu derasnya, akhirnya mereka lari cari tempat berteduh. Nggak ada tempat berteduh kecuali gua. Ya, bayangin di Arab, ya, di daerah padang pasir, nggak nemu teduhan pohon, nemunya goa. Ketika masuk dalam goa, Allah takdirkan pintu goa tertutup batu besar yang betul-betul menutup sempurna. Langsung di dalam goa apa? Mereka dalam kegelapan, nggak ada cahaya, nggak ada udara. Gimana perasaan Anda kalau Anda mengalami seperti ini? Mau pakai HP sudah nggak ada sinyal. Mau ketok-ketok goa, siapa yang mau dengerin? Batu diketok-ketok, siapa yang mau dengerin? Nah, saat itu salah satu dari mereka berkata, ya, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah sebelum zaman Nabi. Nggak akan ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayo masing-masing kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diandalkan sudah tawasul. Kalau sudah kepepet kayak gini nggak ingat sama namanya wali kuburan. Kalau sudah kepepet gini nggak ingat namanya ya bapak ibu kita. Kalau sudah kepepet kayak gini nggak ingat, yang diingat apa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, ya, wa idza raqibu fil fulk da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Ya, tatkala mereka orang-orang musyrik, mereka itu sedang naik perahu di ombang-ambing ombak yang besar. Ketika mendapati ombak yang besar, apa yang mereka dapati? Nggak ingat dengan berhala, nggak ingat sama pohon, nggak ingat sama kuburan wali, nggak ingat sama siapapun. Langsung apa? Ikhlas beristighatsah kepada Allah. Nggak ada istilah istighatsah dengan mayit. Ikhlas istighatsah kepada Allah. Dalam keadaan mereka terhimpit, sudah, yang ingat hanya Allah saja. Di padang mahsyar juga demikian. Ketika disebutkan Nabi nanti di padang mahsyar, manusia dalam keadaan gak berpakaian, telanjang, gak berkhitan. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka gak saling lihat kemaluannya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, gak sempat lagi dah mikir. Mikir apa? Mikir untuk saling lihat kemaluan. Kenapa? Sudah pada ketakutan. Bingung menyelamatkan diri mereka sendiri. Bingung menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, kalau lihat adab neraka, ya orang hamil kalau ngelihat adab neraka bisa ngelihat, mungkin langsung keguguran, takut dengan siksa api neraka. Makanya siksa neraka ini nggak ditampakkan, nggak didengarkan, ya. Yang mendengar hanya apa? Hanya yang di sekitar kuburan, kecuali manusia dan jin. Seandainya manusia dan jin bisa dengar siksa, bukan neraka, kubur, mendengar siksa kubur, ini masih kubur belum neraka, niscaya nggak ada ceritanya orang kafir, nggak ada ceritanya orang maksiat. Kalau sudah dengar siksa kubur, masih siksa kubur, ini namanya iman. Kita nggak bisa dengar kuburan bagaimana mereka disiksa, tapi namanya iman. Sudah, kita hanya beriman, jalankan apa-apa dari perintah Allah dan larangannya dijauhi, sudah selesai. Makanya orang-orang Arab di masa silam, kalau ada kambing, kalau ada onta, ada kuda yang bunting mau melahirkan, dibawa ke kuburan. Setelah itu mereka teriak-teriak, berdiri sambil meringkik, dan langsung brojol lahir. Kenapa? Dengar siksa kubur, saking takutnya. Wah, ini rahimahumullah jami'an, ya, ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian kalau kita lihat kondisi-kondisi seperti ini, kita akan menjadi orang yang malu. Mau berbuat maksiat, malu, pikir-pikir berlipat-lipat, ya Allah. Malu kita bagian dari iman. Makanya al-haya syu'batun minal iman.
Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Syu'batun minal iman. Bagian dari iman. Ini termasuk orang-orang di masa silam sampai detik ini malu. Ya, kalau kita nggak punya malu sudah, tunggu saja kebaikan akan semakin protol hilang dari diri kita. Termasuk kufur nikmat. Ya, nggak malu termasuk kufur nikmat. Termasuk wujud syukur nikmat adalah datangi rukun-rukun syukur dengan lisan sering mengucapkan alhamdulillah. Dengan lisan sering beristighfar. Dengan lisan dijaga dari kata-kata kotor, menggunjing, mencela, memaki saudaranya. Termasuk rukun syukur al-inqiyad bil jawarih, wujudkan dengan anggota tubuh kita. Ya, ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semakin datangi ketaatannya, semakin kuatkan rasa malunya. Nah, fa subhanallah, gampang sekali menjadi manusia yang menampakkan aurat. Ya, yang wanitanya bersolek-molek, gak malu. Padahal bersolek-moleknya mereka untuk siapa? Untuk suaminya. Allah sudah mengingatkan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah anda wahai kaum wanita bersolek-molek seperti orang-orang jahiliyah di masa lalu bersolek-molek. Nah, wanita yang malu menutup wajahnya, wanita yang malu menutup rambutnya, wanita yang malu menutup auratnya. Al-mar'ah aurah, perempuan itu adalah aurat. Sampai suaranya nggak boleh dilembut-lembutkan, nggak boleh dilembut-lembutkan. Kenapa? Khawatir orang yang laki-laki yang hatinya tamak dengan syahwat, khawatir terfitnah. Ya, khawatir terfitnah. Melangkahkan kakinya aja hati-hati, jangan sampai melangkahkan dengan suara sandal yang lemah gemulai. Sudah bikin telinga kaum laki-laki tergerak. Laki-laki lihat sandalnya wanita warna pink ada bunganya, sudah terfitnah. Walaupun yang pakai sandal ya enggak seperti cerminan sandal atau sepatunya, tapi sudah fitnah. Nah, pernah kisah orang-orang di masa silam, ada suami istri yang sedang melakukan sidang karena ingin ada kasus yang diselesaikan dan ingin bercerai. Siapa yang salah? Disidang oleh seorang hakim. Dan wanita ini pakai cadar, menutupi wajahnya. Ini kisah orang di masa silam. Kemudian hakim ini melihat mata istrinya betul-betul tajam. Sampai ketika sidang, yang dilihat itu istrinya laki-laki ini. Yang suaminya, suami dari istri yang dilihat si hakim ini ngelihat, ini hakim ini bakal berat sebelah ini. Nah, ngelihat mata istriku udah terpukau. Nah, khawatir, makanya seorang hakim gak boleh mensidang, memutuskan satu keputusan dalam keadaan dia marah. Memutuskan satu keputusan dalam keadaan dia terfitnah dengan orang yang ada di hadapannya, yang sedang ada kasus. Nah, mending ganti hakim yang lainnya dulu. Ini hakim sedang jatuh cinta. Digeser dulu, ganti hakim yang lainnya. Wah subhanallah, suaminya marah. Ngelihat curiga dengan Pak Hakim, suaminya turun, mendekati istrinya yang ada di hadapannya, dibuka cadar istrinya. Ternyata giginya keluar-keluar. Permisi akramakumullah. Ya, kamu mau menghakimi aku dalam keadaan kamu terfitnah dengan istriku. Ya, dibuka wajahnya. Langsung hakimnya istighfar, astagfirullah. Nah, dia sudah terfitnah dengan matanya. Nah, artinya subhanallah, apapun bisa membuat fitnah. Nah, dan anjuran untuk bersolek-molek itu bukan hanya untuk wanita yang cantik. Walaupun wanita sedang nggak terlalu cantik, walaupun dia nggak cantik sama sekali, tetap nggak boleh bersolek-molek. Ya, sesungguhnya apa? Al-mar'a idza kharajat min baitiha, wanita jika keluar dari rumahnya, ya, apa yang dilakukan? Syaitan istasrafaha syaitan. Setan akan bikin wanita ini dibikin cantik. Ya, di hadapan wanita. Nih, makanya nih malu. Ya, ini kalau kita ngelihat janji-janji Allah masih ada bidadari. Ya, nggak usah mikir fitnah wanita di dunia nyata, dunia maya. Dunia nyata nggak bisa dipegang. Dunia nyata hanya nambah dosa. Dunia nyata dari wanita nggak bisa Anda miliki. Ya,
dunia maya nggak bisa Anda miliki. Dunia nyata dari wanita yang ada di hadapan Anda pun itu milik orang lain. Itu pun belum halal bagi Anda. Kalau halal berani gentle datangi. Dek, sudah punya suami belum? Aku menjanda Mas. Ya udah, datang. Gentle. Ada yang datang lagi, aku belum menikah Mas. Mau nggak sama aku? Tapi kamu harus siap hijrah misalnya. Daripada ngelihat matanya nggak nutup-nutup, melek terus. Dalilnya apa? Kan katanya ngelihat sekali. Nah, nggak boleh kedip-kedip katanya. Ngelihat sekali dipuaskan. Ngelihat terus, wanita terus. Imannya kuat, malu langsung dipalingkan. Langsung dipalingkan. Semakin kuat dia memalingkan pandangan mata dia, semakin cepat. Saat itu malu dia semakin kuat, dan saat itu iman dia semakin kuat. Semakin dia bisa menundukkan pandangan, semakin malunya semakin kuat, rasa lezat dari iman dia semakin meningkat. Cinta berbanding lurus dengan lezat. Semakin Anda cinta dengan iman Anda, semakin lezat iman yang Anda rasakan. Tatkala kita bermudah-mudahan untuk melihat sesuatu yang haram, ketahuilah saat itu kita sudah punya racun dalam hati kita. Wa rahimahumullah jami'an ishma syi'id. Hidup terserah Anda. Silahkan. Hiduplah terserah Anda. Fasubhanallah, hidup terserah Anda. Coba dalam urusan pakaian saja, sebagaimana hadis yang disahkan Syekh Albani rahimahullahu taala, ketika waktu itu Umar bin Khattab pernah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, ini pakaian yang baru dicuci atau memang pakaian-pakaian baru dibeli?" Kemudian disebutkan ini pakaian baru. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan." Ini termasuk doa kalau melihat orang yang berpakaian baru. Ilbas jadidan, berpakaianlah dengan pakaian yang baru. Wa ish hamidan, dan hiduplah dengan hidup yang terpuji. Wa mut syahidan, dan matilah, meninggallah, wafatlah dalam keadaan syahid. Masya Allah, ajib. Biar apa? Enggak kena fitnah dunia juga. Fa subhanallah rahimahumullah jami'an. Termasuk sebagaimana diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Hakim juga Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, juga Tabrani dalam Al-Awsatnya dengan sanad yang hasan, disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, bahwasanya waktu itu Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'it fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuai dengan kehendak kamu, dan sesungguhnya kamu akan mati. Wa ahbib man syi'it fa innaka mufarakah. Dan kata beliau, dan cintailah orang-orang yang kau kehendaki, sesungguhnya engkau akan berpisah. Sesungguhnya engkau akan berpisah. Wa'mal ma syi'it fa innaka majziyun bih. Dan beramallah kamu sesuai dengan kehendak kamu, karena sesungguhnya kamu akan diberi balasan dan ganjaran. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamahu bil lail. Dan ketahuilah bahwasanya keutamaan, kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamuhu bil lail, adalah dengan dia melakukan atau menegakkan sholat malam. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin yang mulia, ciri-ciri seorang mukmin yang mulia, yang betul-betul sholat malamnya dia betul-betul memberikan athar, nampak dari kemuliaan diri dia, dari akhlak dia, dari rasa malunya dia, nampak.
Kemudian kata Rasulullah, wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Nah, dan termasuk apa? Izzahnya dia, kemuliaan dia, dia menjaga diri dia atau mencukupkan diri dia dari manusia. Dia hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini termasuk wasiat yang agung, wasiat yang sangat indah, yang bermanfaat. Yang wasiat ini dari malaikat yang mulia, Jibril alaihissalam. Dan sudah disebutkan oleh malaikat Jibril yang pertama, ish ma syi'at. Hiduplah Anda sesuai dengan kehendak Anda, selera Anda. Selama umur kita, selama kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan ini, sungguhnya kematian itu akan datang. Akan ada saatnya datang. Makanya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa ya pasti akan merasakan yang namanya maut. Pasti akan merasa. Anda mau kabur kemana? Maut akan datang. Sebagaimana dari hadis Jabir bin Abdullah riwayat Abi Daud. Lau anna ibnu Adam haraba min rizkihi kama annahu haraba min mautih la adraka rizqahu kama annahu adraka mautah. Seandainya ada anak Adam lari dari rizkinya Allah, dia nggak mau dari rizkinya Allah, dia nggak mau menolak rizkinya Allah, sebagaimana dia lari dari kematian. Niscaya rizkinya Allah tetap akan mengejar dia, sebagaimana kematian akan mengejar dia. Ya Allah, ajib. Ini termasuk ada padanya pelajaran tawakal. Ya, Anda saja nggak mau rizki tetap ngejar Anda. Subhanallah. Wah, subhanallah, demikian rizki banyak. Tidak di antaranya apa? Rizki berupa harta, kesehatan, ya, istri, ya, dan lain sebagainya dari rizki-rizki yang Anda rasakan. Jangan diidentikan rizki itu harta terus. Banyak orang mendapat harta, rizki berupa harta, tapi nggak diberikan rizki berupa kesehatan. Subhanallah. Dan rizki itu bisa halal, bisa haram. Wah, dia kerja dari makanan uang haram, uangnya banyak, ya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tapi uangnya haram. Subhanallah, ya, ketika usia di atas 50 tahun, Allah jadikan dia punya masalah gagal ginjal, gagal jantung, stroke. Subhanallah, nggak dikasih rezeki berupa kesehatan. Ya, rezeki haram dia tadi, ya, jadi apa? Justru jadi penyakit bagi diri dia. Makanya, ya, ishma syi'it. Terserah Anda mau hidup kayak apa, silahkan. Hidup sesuai selera Anda. Mau makan haram, ya, silahkan. Mau makan sembarangan bikin Anda sakit, ya silahkan juga. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan menjadi mayit, dan mereka itu akan mati juga. Kemudian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian akan apa? Ada khisam, ada perdebatan. Ada orang yang masuk neraka, ya, debat sama temennya, gara-gara kamu ini bikin aku masuk neraka. Kemudian yang setan, nih gara-gara kamu setan menyebabkan diriku masuk neraka. Nah, penyesalan hanya di belakang. Salah siapa? Salah pilih teman. Ya, semua teman, ya, diambil, nggak pilih-pilih. Ya, semua apa? Guru dia diambil, nggak pilih-pilih. Penting, pilih guru, pilih teman itu penting. Ya, kalau Anda salah pilih penanak nasi, kalau masak beras, paling yang gosong nasinya. Kalau Anda salah pilih guru, nanti jangan-jangan, ya, yang milih guru salah ini ikut gosong, jangan sampai, nasallallahu ya. Nah, ini urusannya apa? Urusan keselamatan kita dunia, alam barzah, juga yaumul qiyamah, biar selamat.
Wa rahmin wa rahmukumullah jami'an, ish ma syi'it. Hiduplah sesuai dengan selera Anda, silakan. Kemudian rahmanakumullah, isma syi'it fa innaka mayyit. Hiduplah sesuai selera Anda, sesungguhnya Anda akan mati. Seorang mukmin meyakini bahwasanya al-maut bisa datang apa? Kapan saja, dan datang dalam keadaan mengagetkan. Lagi enak-enak tidur, tiba-tiba Allah berikan bencana, musibah, yang meninggal massal. Subhanallah, ya, lagi berzina, Allah letuskan gunung sampai mereka orang yang berzina jadi batu. Subhanallah. Dan mereka yang berzina yang jadi batu ini sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Nas'alullah al-afiyah. Wa subhanallah, mereka yang sedang berbuat syirik, istighatha bil mayyit, tiba-tiba Allah jadikan gunung di seberang sana terbang ditimpakan ke mereka yang berbuat syirik. Perbuatan syirik yang paling besar dari syirik besar adalah al-istighatha bil mayyit. Istighatha dengan mayyit. Wa ini rahmanakumullah jami'an. Semuanya wasiat, pelajaran, ya, kita jaga iman kita diantaranya dengan rasa malu. Seorang mukmin seyogianya harus apa? Menyiapkan diri dia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menyiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ada orang yang enggak ingin berjumpa dengan Allah. Allah juga enggak ingin berjumpa dengan dia. Sehingga Allah siksa dia. Ya, Allah siksa dia, Allah masukkan dia neraka. Ada manusia yang rindu dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tahu nikmat kubur, pengen cepat rasanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat nikmat padang mahsyar, pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melewati Shiratal Mustaqim dalam keadaan dia sangat cepat, kalbarq, seperti kilat, seperti kejapan mata sudah sampai, pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah masuk surga, bukan bidadari yang dia idam-idamkan, bukan istana di surga yang dia idam-idamkan, bukan pisang, bukan delima yang dia inginkan, bukan bapak ibunya yang ingin dia berjumpa di surga, tetapi dia mengidam-idamkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat baik, Allah akan siapkan bagi mereka al-husna. Al-husna yaitu surga. Wa ziyadah, az-ziyadah yaitu tambahan dari kenikmatan surga. Kata Ibnu Abbas yaitu apa? Melihat wajah Allah. Ini nikmat di atas nikmat dari nikmat surga adalah melihat wajah Allah. Gak ada kenikmatan di atas melihat wajah Allah, gak ada. Setiap hari Jumat kita berangkat ke pasar. Pasar kita bukan pasar ikan di surga. Pasarnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai melihat wajah Allah, wajah dia semakin bercahaya putih. Kembali kepada istrinya, istrinya wajahnya juga bercahaya putih. Subhanallah. Dan mereka bukan berarti melihat wajah Allah, mereka bisa mengelilingi Allah. Enggak. Allah sangat besar, enggak bisa dikelilingi oleh hambanya. Mereka hanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahman wa rahmukumullah jami'an, isma syi'it. Hiduplah sesuai dengan selera Anda. Mau pilih melihat wajah Allah atau enggak? Nah, mau pilih masuk surga atau enggak? Jangan sampai jadi manusia yang doanya plin-plan. Ya Allah, aku menginginkan surgamu ya Allah, tapi aku enggak pantas ya Allah. Ya Allah, aku juga takut nerakamu. Aku gak ingin masuk neraka ya Allah. Pengen surga merasa gak pantas. Ada neraka pilihan kedua juga gak mau. Terus gimana? Gelandotan di tengah. Nah, ini rahmanakumullah. Kalau berdoa, ya, idza sa'alta, kata Rasulullah, kalau Anda minta, fas'alil firdaus al-a'la. Kalau Anda minta, mintalah langsung ke surga firdaus yang tinggi. Ya, mintanya jangan nanggung-nanggung, masuk surga nggak pantas. Ya Allah, aku mau surga paling rendah saja ya Allah. Jangan, langsung minta yang paling atas, surga firdaus yang paling atas. Nah, surga firdaus, atapnya arsy Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah. Ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Kalau minta jangan nanggung-nanggung, langsung minta yang tinggi. Nah, orang-orang yang masuk surga, di surga paling rendah, testimoni dia apa? Ya Allah, gak ada lagi orang yang mendapatkan nikmat, lebih nikmat seperti nikmat yang kurasakan di surga ini. Padahal dia paling rendah. Belum lagi yang atas, subhanallah. Ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Hendaknya kita siapkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa Allah, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi laatin wa huwas samiul alim." Nah, barang siapa yang mengidam-idamkan, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ajal atau kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami' Al-Alim. Makanya berharap, banyak berdoa. Dan rasa harap itu ada 3 syarat. Rasa harap itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama, ya, mahabbatan mimma tarju. Anda mencintai apa yang Anda harapkan. Apa yang Anda harapkan? Berjumpa dengan Allah, mendapatkan surganya. Cintai ini. Yang kedua, khaufan min fauti amma tarju. Anda takut apa yang Anda harapkan sirna dari diri Anda. Khawatir gak dikabulin. Jadi rasa cinta, rasa takut perlu dihadirin. Yang ketiga, al-ittikhad bil asbab mimma tarju. Yang ketiga adalah Anda ngambil sebab-sebab yang kira-kira apa yang Anda harapkan bisa dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngambil sebab diantaranya apa? Jauhi maksiat. Kuatkan rasa malu. Ya. Dan lakukan ibadah dengan ikhlas. Ambil sebab-sebab ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Fa ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Fa kemudian wa ahbib man syi'at fa innaka wa ahbib man syi'at fa innaka mufaraqah. Ya, fa innaka mufaraqahu. Kemudian apa? Cintailah orang yang Anda cintai sesuai selera Anda. Kenapa? Karena Anda akan ada saatnya berpisah. Ini diantaranya apa? Kalau Anda mencintai seseorang juga apa? Cinta yang Anda inginkan adalah cinta-cinta yang apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan cinta karena dunia, tapi cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta dibangun karena Allah, ya, cinta itu lebih kekal. Tapi kalau cinta karena dunia, misalkan saya cinta dengan Mario misalkan. Kenapa? Karena Mario ini misalkan orang berada misalkan. Kalau satu saat ya dia nggak seperti apa yang Anda dasari, cintai, sirna, ya sirna cinta tersebut. Misalkan saya cinta, misalkan Om Rahmat, misalkan. Om Rahmat ini cakep, gagah, cinta hanya karena fisik. Kalau saatnya dia tua, ya akhirnya nggak cinta lagi. Nah, maka kalau cinta karena Allah Subhanahu wa taala akan semakin kekal. Ya, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal siapa? Kecuali siapa? Pada hari nanti orang-orang teman-teman akrab itu apa? Akan jadi musuh. Teman-teman akrab akan jadi musuh. Anda Masya Allah saking akrabnya tidur bareng, safar bareng, makan bareng. Sampai sebagian teman-teman kita dapati ya persahabatan dia dengan teman akrabnya itu mengalahkan apa? Dia dengan istrinya. Ya, mengalahkan dia dengan istrinya. Nah, kalau sama teman akrabnya nggak pernah tengkar. Sama istrinya tengkar terus. Sama teman-teman akrabnya, loyal, semua dikasihin. Sama istrinya minta sesuatu. Nih untuk kamu, dikit aja. Biar kamu gak jadi istri hubbud dunia. Subhanallah, rahmatullah. Ini teman akrab di dunia bisa jadi musuh nanti di yaumul qiyamah. Kalau pertemanan mereka gak didasarkan atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah sudah ingatkan, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa.
Persahabatannya karena apa? Dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ini rahmanakumullah jami'an. Anda kalau mencintai seseorang, silakan sesuai pilih selera Anda. Ya, enggak ada yang ngatur diri Anda. Silakan. Kalau Anda enggak malu pilih teman-teman para pezina, silakan. Kalau Anda enggak malu pilih teman-teman yang masih pakai baju mini-mini, silahkan dari perempuan. Kalau Anda enggak malu, silahkan berteman dengan teman-teman yang suka dengan sesama jenis, silahkan bareng sama mereka. Kalau Anda berteman dengan orang-orang yang subhanallah nyembah berhala, silahkan kalau enggak malu. Ya, silahkan. Ya, sesuai selera Anda. Ya, fa ini rahmanakumullah, tentunya apa? Orang yang malu pasti pilih-pilih teman. Ya, kenapa? Al-jalis janis. Orang yang duduk dengan komunitas tertentu, maka dia bisa seperti komunitas itu. Sahabat dinamakan sahabat li'annahu yastahib. Karena dia geret. Kalau kita punya sahabat, ya sahabat yang baik, kita akan kegeret kepada kebaikan. Kalau kita punya sahabat yang buruk, kita akan kegeret dengan keburukan diri dia. Nah, makanya apa? Silahkan. Pilih orang yang Anda cintai sesuai selera Anda. Sesuai selera Anda. Malu apa enggak malu? Silahkan. Wa ini rahimana wa rahmakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya Nabi menyampaikan disampaikan wasiat dari malaikat Jibril, wa'mal ma syi'it fa innaka majziyun bih. Ya. Dan beramallah Anda sesuai dengan selera Anda. Karena apa? Amalan Anda pasti akan dibalas. Amalan Anda pasti akan dibalas. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat ke-7 sampai 8, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa ini rahmatullah jami'an, cukup sebagai wasiat Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, yang timbangan beratnya itu seperti dzarrah. Dzarrah itu apa? Hah? Biji sawi. Dzarrah itu apa? Hah? Sering antum lihat dzarrah diartikan biji sawi dalam buku-buku terjemah. Ini salah. Makanya kalau kita kembali ke Arab, bahasa Arab itu apa? Kembali kepada mereka. Para sahabat juga demikian. Kalau ingin melihat bahasanya hadis, sebagian mereka nggak tahu dengan hadis Nabi SAW apa maknanya ini, mereka kembali ke kaum Badu. Orang Badu asalnya tahu Arab, bahasa Arab, detail. Fadzarrah itu sebenarnya adalah semut. Seberat semut, bukan biji sawi. Dan biji sawi nggak sama dengan semut. Nah, atau biji atom, bukan biji sawi. Biji apa? Seperti beratnya semut maksudnya, bukan biji sawi wala biji atom. Tapi apa? Semut. Ini kalau kita kembali kepada bahasa Arab asal, yang dimaukan seperti demikian. Barang siapa yang berbuat amalan kebaikan seberat timbangan semut, ya, nanti kebaikan dia bisa dia lihat hasilnya, bisa dia lihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal dengan amalan keburukan, yang keburukan tersebut juga seberat semut, ya, niscaya dia akan bisa melihat nanti balasan dari keburukan dia. Subhanallah. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an, ya. Maka hati-hati, jangan sampai entengin dosa. Orang yang imannya sedang lemah di antara barometernya, ya, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, juga hadis Nabi SAW langsung, athar dari Ibnu Mas'ud juga hadis Nabi SAW. Sungguhnya orang mukmin yang imannya lagi kuat, kalau melihat dosa kecil seperti apa? Kal jabal sayaqa'u alaih. Seperti gunung besar akan menimpa kepala dia. Kalau dia mau berbuat dosa kecil, dia mikir seolah-olah dosa besar akan menimpa diri dia. Tapi kalau imannya sedang lemah, seperti apa? Dia anggap seperti apa? Kadzubab yaqa'u fi anfih au yamurru fi anfih. Seperti hanya seekor lalat hinggap di hidungnya, sebentar lagi juga pergi. Ini kalau imannya lagi lemah, dosa kecil dianggap hanya seperti lalat hinggap di hidungnya, entar lagi dia pergi. Nah, nasallahu afiyah.
Wah, orang mukmin yang imannya lagi kuat nih mikir, dosa kecil aja takut, apalagi dosa besar. Ya, apalagi ya dosa yang paling besarnya dari kesyirikan. Ini rahimani wa rahmakumullah jami'an. Wah, kemudian Nabi juga berwasiat. Wasiat yang berikutnya, wa'lam anna syarafal mu'min ya qiyamul lail. Anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwasannya mulianya seorang mukmin itu dengan sholat malam. Sholat malam ternyata bikin Anda mulia. Tentunya dengan syarat sholat malamnya juga khusyuk. Bukan banyak-banyakan rakaat, tapi nggak khusyuk. Ya, sebagaimana Allah sebutkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau banyak sholat malam, banyak sholat rawatib, banyak sholat 5 waktu tepat pada waktunya, tapi dia banyak berbuat maksiat, mata masih jelalatan, tangan masih dolimin saudaranya, tangan masih menggerakkan gadgetnya untuk melihat apa yang haram dari gadgetnya, kaki menjauhkan langkahnya dari masjid ketika adzan berkumandang, ya, telinganya masih suka sekali dengan ghibah dan namimah dia dengarkan, ketahuilah bisa jadi sholatnya perlu dievaluasi. Nah, demikian dengan sholat malam, semakin dia banyak sholat malam. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar, dia sebutkan awal pertama kalinya kita tahu diri kita imannya sedang turun, kita tahu kebaikan pada diri kita sedang turun. Awal yang pertama kali kita ketahui 2 hal, yaitu apa? Sholat malamnya dan puasanya. Kalau sholat malamnya mulai ngedrop, menunjukkan kita ini lagi semangat ibadahnya lagi drop juga. Puasanya ngedrop, ketahuilah ini kita lagi ngedrop. Kenapa? Karena 2 hal ini yang berat. Sholat malam dan puasa dijaga, itu berat. Kalau dua-duanya ngedrop, ini ciri-ciri kita ini sedang ngedrop. Perlu saatnya kita kasih nutrisi hati kita ini. Perlu penyemangat, penjebar semangat perlu. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Bahkan Nabi telah berwasiat dalam satu hadis yang disahkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya Anda sering melakukan salat malam. Fa innahu min da'bis salihina qablakum. Karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh yang sebelum Anda mereka rutinkan. Ya. Wa qurbatun ilallah, dan salat malam itu adalah wujud pendekatan diri kita kepada Allah. Wa minhatun 'anil itsmi. Wa minhatun 'anil itsmi, dan dengan sholat malam itu ternyata bisa mencegah diri kita untuk gampang-gampang berbuat dosa. Wa takfirun lisayyiati, dalam riwayat wa takfiratun lidzunubi, dan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Tuh, sholat malam menghapuskan dosa, mencegah kita dari maksiat, pendekatan diri kita kepada Allah, dan kita mengamalkan sebagaimana orang-orang soleh sebelum kita beramal. Ditambah satu lafaz, ya, adapun dalam riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi disebutkan Syekh Albani tambahan lafaz ini lemah. Ya, dari hadis ya Salman dan Bilal bin Rabah disebutkan pada riwayat dari kedua sahabat ini ada perawi kadzab, wadha, perawi yang suka memalsukan hadis dan pendusta. Nah, tambahan apa? Dan salat malam itu adalah obat bagi penyakit tubuh. Ya, adapun dalam riwayat As-Suyuti, ya, muhaqqiq dalam kitabnya As-Suyuti At-Tibbun Nabawi mensahihkan tambahan riwayat ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya, berarti diantaranya seandainya sanadnya sahih, ya, apa yang berikutnya manfaat salat malam untuk mengobati penyakit dalam tubuh kita. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wah, ini wasiat yang sangat indah dari malaikat Jibril, ya, alaihissalam, untuk apa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ajib rahimani wa rahimakumullah, indahnya Islam. Ya, indahnya Islam. Demikian, ya, terkait dengan urusan dunia, Anda juga demikian. Mau sehat, mau sakit, ya pilihan Anda. Silahkan. Ya, mau makan sembarangan, ya silahkan. Mau menjerumuskan diri pada penyakit, ya silahkan. Mau makan pantangan dari penyakit Anda, ya silahkan. Ajal di sisi Allah, ya,
tapi Anda punya andil sebab. Di antara sebab-sebab apa? Dengan sakit yang parah gara-gara makanan yang dimakan, ya, maka itu juga merupakan sebab. Ini yang perlu diperhatikan rahimakumullah jami'an. Cukup apa yang kami sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Naam. Tafadhal Ustaz. Naam. Tadi Ustaz menjelaskan tentang kaitannya dengan potong-potong ada orang masuk dalam buah orang itu. Oh iya, hadisnya tadi belum. Nah, betul. Nah, itu kaitannya dengan yang topik yang. Betul, betul. Tadi mau jelasin sampai mana tadi? Lupa. Jadi kisah Ashabul Ghar, jazakallahu khair Ustaz. Kisah Ashabul Ghar, 3 orang nih terkait dengan apa rasa malu, juga ikhlasnya amalan mereka. Jadi waktu itu 3 orang ini ketika terjebak dalam goa, gelap, gak ada cahaya, mereka katakan gak ada yang menolong kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan saat itu mereka mengatakan, kalau gitu ayo kita bertawasul, sebutkan masing-masing amalan kebaikan kalian, bertawasul dengan amalan kebaikan. Karena tawasul itu ada tawasul syar'i, ada tawasul syirki, bid'i. Nah, wa tawasul yang syar'i di antaranya 3 ini, bertawasul dengan amalan soleh, tentunya amalan soleh, amalan yang ikhlas dan mutaba'ah sesuai dengan Nabi ajarkan. Kemudian bertawasul dengan asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu punya asmaul husna, berdoalah dengan asmaul husna. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan doa orang-orang saleh, tapi orang saleh yang masih hidup, bukan sudah di dalam kuburan. Ya, ini rahmani rahmakumullah jami'an. Di antaranya tawasul orang yang pertama, salah satu dari 3 orang ini bertawasul. Dia cerita, berdoa, ya Allah, dulu saya punya anak paman yang sangat cantik ya Allah. Anak paman saya ini ya Allah, bapaknya ini sakit parah, dan dia menginginkan duit untuk berobat bapaknya. Padahal istilahnya laki-laki ini punya Pak D-nya sakit padahal. Ya. Kemudian apa kata si laki-laki ini? Aku mau ngasih uang untuk bapakmu berobat, tapi dengan syarat kamu berzina denganku. Nah, wanita ini gak mau, malu karena Allah. Kemudian balik kedua kalinya minta lagi, sama jawabannya, aku mau ngasih uang untuk Pak D-ku, untuk bapak kamu, dengan syarat kamu mau berzina denganku. Ketiga kalinya balik lagi karena kepepet, bapaknya sakit parah betul. Akhirnya kata wanita ini, baiklah kalau begitu. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, ya, subhanallah, laki-laki ini sebagaimana disebutkan dalam syarahnya, sampai pahanya laki-laki ini sudah di atas pahanya wanita, sudah mau melakukan perzinahannya. Kemudian wanita ini tetap mulutnya bergemim untuk mengatakan, kamu gak malu dengan Allah? Satu kata. Makanya antum untuk menegakkan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, jangan malu-malu, gak boleh ada malu-malu. Nahyi anil ma'ruf, al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, jangan malu-malu, ini al-haqq. Ya. Lisan jangan sampai diem, ya, tangan diem, ya, akhirnya hanya amar ma'ruf dengan hati. Al-amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dengan hati. Ini apa? Selama-lama iman. Apalagi kalau seolah-olah dia buta mata, olah-olah dia nggak pengen tahu. Padahal dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihim al-ma'asi wa yastati'una ayyughayyiru wa lam yughayyiru illa yushiku ayya'amuhumullahu minhu bil iqab." Barang siapa melihat satu kemaksiatan dan satu kaum ini padahal bisa mencegah maksiat tersebut, kemungkaran tersebut, tapi diam, meninggalkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, kecuali apa? Akan ratakan mereka dengan siksaan. Seperti kalau ada musibah, gempa bumi, bisa jadi karena apa? Diamnya kita. Melihat saudaranya yang sebelumnya muslim kemudian murtad, diam.
Melihat komunitas LGBT lebih dari 1.000 orang, diem. Melihat ya wanita mut'ah, diem. Melihat mereka berjudi di situ, diem. Melihat mereka sama sekali nggak menghidupkan masjid. Saatnya adzan berkumandang, nggak ada yang adzan, nggak ada yang sholat, diem. Allah ratakan, ya Allah ratakan. Gak pilih-pilih Allah, lakinya, wanitanya, anaknya, perempuannya, bapaknya, kakeknya, gak dipilih-pilih, muslimnya, kafirnya, ya hewannya, kena semua. Ini rahmanakumullah jami'an. Fa subhanallah, wanita ini mengatakan apa? Kamu gak malu sama Allah? Padahal sudah di atasnya, tetap masih berusaha apa? Menasihati laki-laki ini. Langsung tiba-tiba laki-laki ini teringat dengan nasihat wanita ini. Kata-kata malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala langsung dia tinggalkan. Dan wanita ini dikasih uang 200 dinar. Sudah ambil uang 200 dinar. Untuk berobat bapakmu, untuk Pak Deku ini. Ya. Kalau saat ini, 1 dinar itu kalau saat ini kita uangkan, kita jadikan emas sekitar 1 dinarnya itu 4 gram emas. Kalau 100 dinar, katakan 1 gramnya 1 juta, berarti 100 dinar berapa juta? 400 juta. Kalau 200 dinar, ya tinggal berapa? Masya Allah. Wallahu alam, mungkin riwayatnya 20 dinar kan itu Ustaz ya? 20 dinar apa 200 dinar ya? Lupa anak lafadznya. Wallahu alam, nanti dilihat hadisnya lagi. Alhasil di sini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Di sini menunjukkan kalau Anda selepas berbuat maksiat, Anda infak sedekah, dan itu kebiasaan orang-orang saleh. Selepas berbuat maksiat, infak sedekah. Biar apa? Infak sedekah ini menghapuskan dosa kita. Nah, kemudian ya Allah, aku tinggalkan perbuatan zina ini ya Allah, karenamu ya Allah, maka bukakan pintu goa ini ya Allah. Bergeserlah pintu goa. Tapi gak bisa keluar. Yang satu lagi bertawasul juga. Ya Allah, dulu aku termasuk orang yang birrul walidain ya Allah. Laki-laki ini dahulu sering apa? Kegiatannya mencari kayu, dan sebelum bapaknya tidur mesti menyediakan susu. Satu ketika laki-laki ini pulang dari kerjaannya mencari kayu, dia pulang di malam hari sudah mendapati bapak ibunya sudah tertidur. Akhirnya susu yang dia dapatkan, susu yang dia bikinkan, siapkan untuk bapak ibunya, dia sambil berdiri berpegang, megangin susu, berdiri terus menerus, nggak duduk, nggak berbaring. Kenapa? Khawatir susu ini direbut sama anak-anak dia. Khawatir susu ini diminum anak-anaknya sebelum bapak ibunya minum. Ya Allah, ajibnya birrul walidain dia. Sampai anaknya nangis. Kemudian bapak ibunya terbangun mendengar suara cucunya menangis, dan dibiarkan bapak ibunya minum, kemudian istirahat lagi. Baru dikasihkan ke anaknya sendiri. Ya Allah, aku lakukan ini karenamu ya Allah. Terbukalah pintu goa. Dan yang ketiga, masih belum cukup untuk mereka keluar. Yang ketiga, laki-laki ini bertawasul. Ya Allah, aku dulu punya kuli ya Allah. Punya anak buah ya Allah, yang mereka bekerja kepadaku. Satu saat aku punya anak buah yang dia kerjanya sregep, ya, dan satu saat dia melihat, disebutkan dalam syarahnya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan laki-laki ini betul-betul sregep dibanding yang lainnya. Waktu itu betul-betul sregep dengan harapan apa? Lebih banyak, ya, tetapi upahnya ternyata disamakan sama tuannya, dan yang bertawasul ini adalah tuannya. Karena disamakan, dia ngambek. Aku gak mau ambil gajiku, aku pulang saja. Ngambek. Dan subhanallah, setelah beberapa tahun kemudian, ya, laki-laki ini kembali lagi kepada tuannya. Aku menginginkan uangku yang dulu, yang aku gak ambil. Kemudian kata tuannya, kalau kamu ingin uang kamu, lihat di lapangan sana, di padang yang luas sana. Kamu lihat sapi, lihat kambing, lihat onta, itu semua harta kamu. Kemudian kata kuli ini, ya, kamu jangan menghina diriku, mentang-mentang aku miskin. Bukan, ketika kamu gak mau ambil harta kamu, gaji kamu, aku belikan hewan sedikit demi sedikit, aku uangkan,
Aku ternakkan sampai yang kamu lihat dari sapi, kambing dan onta itu semua adalah uang darimu. Silakan ambil semua, itu adalah uangmu. Kemudian laki-laki ini mengambil semua hewan yang ada, yang sudah diternakkan oleh tuannya. Ya Allah, dengan amalan ini ya Allah, bukakan pintu goa. Dibuka lebar-lebar dan mereka keluar. Ini di antara tawassul ya, yang disyariatkan. Nah, barakallahu fikum. Taib, ada pertanyaan? Bismillah, assalamualaikum. Mohon nasihat bagi yang masih susah sholat malam dan puasa sunnah karena seringkali menjadi kurang tidur dan kurang energi saat beraktivitas. Bagaimana jam tidur yang baik dan cukup? Karena saya tahu tidur itu 7-8 jam. Itu tidur patokan kedokteran klasik, kedokteran di zaman sekarang. Ibnu Qayyim menyebutkan Nabi SAW kalau ngantuk gak menahan matanya, langsung tidur. Dan kebiasaan Nabi SAW tidur di awal malam dan bangun untuk sholat malam. Jadi gak harus 7-8 jam juga gak harus. Nah, subhanallah, kalau kita lihat sebagaimana nasihat para ulama, ya, bagaimana trik-trik kiat-kiat Anda bisa bangun sholat malam. Pertama, nasihat dari Ibrahim bin Adham, ulama yang zuhud. Dia pernah ditanya, kenapa saya gak bisa sholat malam? Kata dia, la ta'si bin nahar. La ta'si bin nahar. Janganlah kamu berbuat maksiat di siang hari. Li'annal qiyam syaraf wa syaraful mu'min wa syaraf minallah. Karena sholat malam itu adalah kemuliaan dari Allah bagi seorang mukmin. Wa syaraf la ya'ti ilal 'asi. Dan kemuliaan itu tidaklah mendatangi orang-orang yang berbuat maksiat di siang harinya. Maka dari itu, biar Anda mendapat kemuliaan dari sholat malam, siang hari jangan berbuat maksiat. Satu. Kemudian, usahakan qailulah. Dalam satu hadis yang diperbincangkan antara sahih dan dhaifnya, di antaranya ada yang menghasankan, hasan li ghairih, ya, ista'inu bi qiyamika fil laili, ista'inu bil qailulati li qiyamika fil laili. Ya, ambillah sebab agar Anda bisa menjalankan sholat malam, termasuk sholat tarawih dan sholat tahajud, dengan apa? Qailulah di siang hari. Qailulah di siang hari, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan asal hukumnya qailulah, orang-orang salaf di masa silam itu qailulahnya sebelum duhur. Ya, tapi tidak mengapa setelah duhur juga termasuk qailulah. Ya, termasuk qailulah. Maka yang asalnya sebelum duhur, pendapat yang berikutnya setelah duhur juga masuk qailulah. Kemudian pendapat yang ketiga ada yang mengatakan asalnya sebelum duhur, kecuali pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Jadi jangan qailulah sedang khatib sedang khutbah. Ini bukan qailulah namanya. Nah, latihan jadi telinga yang tuli, nggak dengerin khatib berkhutbah. Nah, agar apa? Malamnya bisa kuat. Kemudian juga nasihat para ulama salaf, ketika melihat seorang laki-laki yang banyak makan, dia katakan, la ta'kul katsir, fatashrab katsir, fatanam katsir. Jangan kamu makan banyak sehingga kamu minum banyak dan jadinya kamu banyak tidur. Nah, juga kemudian yang berikutnya, jangan terlalu capek lelah di siang hari. Kemudian yang berikutnya, berdoalah biar Anda bisa bangun malam. Biar Anda bisa bangun malam. Barakallahu fikum. Juga demikian terkait puasa sunnah, ya, latih aja, paksakan diri Anda. Ya, puasa sunnah, biasakan di rumah itu puasa, suami istri puasa, sehingga apa? Tambah semangat. Kalau Anda sebagai suami dapati anak istri pada malas puasa, Anda sendirian puasa, biasanya kurang semangat. Maka apa? Latih hidup ini untuk apa? Menghidupkan sunnah-sunnah. Ya, termasuk puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Taib, ada door prize ini dari tim, Masya Allah. Ada berapa door prize ini? Ada 5. Pertanyaan pertama untuk Bapak-bapak.
Pertanyaan pertama, coba sebutkan 3 syarat rasa harap yang sudah kami sebutkan tadi. Angkat tangan. Masya Allah, tafadhol. Yang pertama, Masya Allah, mencintai apa yang diharapkan. Takut apa yang diharapkan gak dikabulkan, sirna. Yang ketiga, mengambil sebab ya atas apa yang dia harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Dapat hadiah buku Latai As karangan pertama kami. Nah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua untuk ibu-ibu. Ada mic untuk ibu-ibu enggak? 2 untuk ibu-ibu, Masya Allah. Ibu-ibu dapat pakaian nih dari Russell Fashion. Ya, ini bukan apa? Bukan promosi, cuma amanah. Ya, hanya amanah ketika kami safari dakwah. Ya, amanah untuk disampaikan kepada yang bisa jawab. Sama sekali nggak ada unsur bisnis di dalam masjid. Taib. Pertanyaan untuk ibu-ibu, ada mic-nya nggak? Mic-nya ada? Taib, pertanyaan untuk ibu-ibu. Ada mic-nya? Taib, kita tunggu mic-nya. Nah, masih diambilin, Bu. Mic-nya, nah udah datang. Pertanyaan untuk ibu-ibu, sebutkan tawasul syar'i. 3 tawasul yang diperbolehkan, yang disyariatkan. Nah, langsung dipegang mic-nya, yang mau jawab dipegang mic-nya. Bismillah. Bismillah. 1, dengan berdoa dengan menyebutkan Asmaul Husna. Masya Allah. Yang kedua, meminta doa kepada orang solih yang masih hidup. Yang ketiga, bertawasul dengan amal solih yang telah dikerjakan. Bertawasul dengan Amal solih. amal soleh ada syaratnya. 2 syarat amalan soleh. Nanti untuk pertanyaan berikutnya. Ibu-ibu siap nih, dapat nih. Nah, Masya Allah. Baik, sekarang bapak lagi. Ya, bapak lagi. Ya, bertawasul dengan amal soleh. Amal soleh nggak dikatakan amal soleh kecuali harus memenuhi 2 syarat. Nih, bukan ini. Tunggu dulu. Bapak yang baru ngaji. Nah, kalau sudah ngaji sudah mungkin, Masya Allah. Nah, ada tamu di sini yang datang di luar jamaah masjid, yang pengen datang memang pengen belajar ngaji dari awal. Ada enggak? Nah, udah pada ngaji semua, enggak apa deh. Siapa yang mau jawab tadi? Nah, apa jawabannya? Syaratnya ikhlas dan ittiba. Dari 2 syarat ini, manusia bakal dijadikan 4. Pasti dah, kalau ada 2, pasti akan jadi 4 nanti, 4 jenis. Coba sebutkan kira-kira apa saja. Anak kasih contoh ya. Syaratnya diterima amalan, tadi yang pertama, ya, apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Taib. Jenis orang yang pertama ini, dia melakukan amalan ikhlas dan mutaba'ah. Pasti diterima apa enggak? Pasti diterima apa enggak? Pasti diterima. Nah, karena ada dalilnya. Nah, kemudian 2, 3, dan 4 itu enggak diterima. Kira-kira siapa saja? Yang pertama, ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua, gampang banget ini. Nah, beliau dapat deh, beliau dapat. Kasih. Ini Ustadz mau jawab, ini gak enak, masa Ustadz yang jawab? Mangga Ustadz, berarti 2, 3, dan 4, napa Ustadz? Yang ittiba tapi ndak ikhlas. Yang ketiga, tidak ikhlas tapi
Ittiba. Yang keempat, enggak dua-duanya. Udah selesai, gampang. Ustadznya dapat buku, Masya Allah. Hadiah. Masya Allah. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Masya Allah. Semoga bermanfaat Ustadz. Ustadz senior kita ini, Masya Allah. Allah ibarik. Nah, pertanyaan untuk ibu-ibu. Tolong sebutkan kiat-kiat biar Anda bisa sholat malam. Ayo langsung pegang mic-nya. Dapat pakaian lagi nih, ada satu pakaian lagi nih. Yang keras, Bu. Tidak berbuat maksiat di siang hari. Tidak berbuat maksiat di siang hari. Kemudian ambillah sebab koilula, yaitu tidur sesaat sebelum zuhur, ataupun setelah sholat Jumat kalau hari Jumat. Kecepatan, Bu. Kemudian jangan terlalu lelah. Yang kedua, tidak bikin dirinya terlalu lelah di siang hari. Iya, tidak terlalu lelah di siang hari. Kemudian Ketiga, banyak berdoa untuk dimudahkan bangun. Ya, keempat, mengambil sebab koilula. Tambah lagi, apa tadi nggak boleh apa? Jangan terlalu banyak apa? Tidak boleh bermaksiat di siang hari. Kemudian mengambil sebab koilula sebelum duhur atau apabila hari Jumat setelah sholat Jumat. Nah. Kemudian jangan terlalu lelah di siang hari, banyak berdoa agar dimudahkan bangun di tengah malam. Ada lagi yang penting tuh. Jangan banyak makan dan minum. Itu dia. Nah, itu paling penting itu. Ya, nah silakan. Insya Allah cukup ya. Kami sampaikan jazakumullah khair kepada tim-tim donatur, ya teman-teman donatur yang sudah mensupport safari dakwah ini, juga tim kami, ya yang mereka juga nggak kalah pentingnya terkait dengan dakwah ini, juga spesial Mario, jazakallah khair. Nah, dan teman-teman ya dari Surabaya juga jazakumullah khair. Harap dimaklumi jika ada salah ucap dari ana, ya jika ada benarnya dari Allah semata. Juga tak lupa pentingnya terima kasih kami jazakumullah khair kepada DKM, juga Ustadz ya yang membina masjid ini, ya juga teman-teman yang hadir, Bapak Ibu-ibu. Insya Allah kita ikuti di safari berikutnya, insya Allah ya kajian-kajian berikutnya, dan semoga menjadi pembahasan yang menarik, bisa menambah iman kita, khazanah Islamiyah ya, dan juga sebagai perantara penjagaan kesehatan kita sehingga kita bisa istiqomah di atas ketaatannya. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jaga kita, Allah amankan kita di negeri kita sendiri. Allah berikan petunjuk sebaik-baik petunjuk kepada para pemimpin kita, dan Allah hancurkan orang-orang yang punya makar di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.